Pernahkah kamu menyadari satu pola yang aneh ini? Saat kamu mati-matian mengejar rezeki, ia terasa menjauh. Namun ketika kamu lelah, berhenti, dan berkata dalam hati, "Sudahlah," justru sesuatu datang. Telepon yang tak disangka, kesempatan yang muncul tiba-tiba, uang yang sebelumnya buntu mendadak mengalir. Apakah itu kebetulan? Atau ada hukum yang bekerja diam-diam, menunggu satu kondisi batin tertentu sebelum ia bergerak? Banyak orang mengira pasrah adalah menyerah. Padahal dalam tradisi kebijaksanaan kuno, pasrah bukanlah kekalahan, melainkan perubahan posisi energi. Bukan berhenti berusaha, tetapi berhenti menggenggam terlalu keras. Bayangkan sungai yang mengalir. Semakin kamu mengepalkan tangan di dalamnya, semakin air itu sulit kamu rasakan. Namun ketika telapak tanganmu terbuka, air mengalir tanpa perlawanan. Rezeki memiliki sifat yang serupa. Dalam video ini, kita akan membedah sebuah paradoks spiritual yang jarang dijelaskan secara jernih. Mengapa justru saat seseorang sudah pasrah, rezeki datang? Kita akan menyelami akar filosofis dari konsep pasrah dalam tradisi spiritual. Mekanisme energi batin yang berubah ketika seseorang melepaskan keterikatan. Teknik praktis untuk membedakan pasrah yang sejati dan pasrah yang palsu. Serta apa yang sebenarnya terjadi pada medan energi seseorang ketika ia berhenti mengejar dan mulai menyelaraskan. Topik ini bukan tentang berhenti bekerja, bukan tentang menunggu keajaiban turun dari langit. Ini tentang perubahan frekuensi yang halus namun menentukan. Karena mungkin rezeki tidak pernah benar-benar menjauh. Mungkin ia hanya menunggu sampai kamu berhenti menolaknya tanpa sadar. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda yang sedang menunaikan ibadah puasa. Semoga setiap lapar yang ditahan, setiap dahaga yang dijaga, menjadi pembersih yang tak hanya menyentuh tubuh, tetapi juga medan batin. Dan saya penasaran, video ini sudah sampai di kota mana saja? Tulis di kolom komentar, Anda menonton dari mana? Biarkan kita melihat bagaimana pesan ini bergerak, seperti rezeki, menembus ruang dan jarak. Sekarang, mari kita masuk ke akar kebijaksanaannya. Konsep pasrah bukanlah ide modern. Ia berakar dalam hampir semua tradisi spiritual besar. Dalam khazanah tasawuf Islam, dikenal istilah tawakal. Bukan berarti meninggalkan usaha, melainkan menyerahkan hasil sepenuhnya setelah ikhtiar dilakukan. Para sufi memandang bahwa kegelisahan terhadap hasil adalah bentuk keterikatan ego yang mengaburkan kejernihan hati. Di sisi lain, dalam filsafat Taoisme kuno, ada konsep Wu Wei, bertindak tanpa memaksa. Laozi menggambarkannya seperti air. Ia tidak melawan, namun mampu mengikis batu. Ia tidak memaksakan arah, tetapi selalu sampai ke tujuan terendahnya. Kedua ajaran ini berbicara tentang satu prinsip yang sama. Ketika kehendak pribadi terlalu tegang, ia menciptakan gesekan dengan arus yang lebih besar. Dalam tradisi esoterik, keterikatan berlebihan dianggap sebagai kontraksi energi. Ketika batin mengencang oleh kekhawatiran, ketakutan, atau obsesi terhadap hasil, medan energi seseorang menyempit. Dan dalam kondisi menyempit, aliran sulit masuk. Pasrah, dalam makna terdalamnya, adalah ekspansi. Bukan menyerah pada nasib, tetapi membuka diri pada kemungkinan yang lebih luas dari rencana pribadi. Inilah fondasi filosofis yang akan kita gunakan untuk memahami paradoks ini. Mengapa rezeki justru sering datang saat seseorang sudah melepaskan genggaman batinnya? Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana. Tarik napas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut. Biarkan bahumu turun,
Biarkan rahangmu tidak lagi mengeras. Biarkan pikiran yang berisik itu duduk sebentar, tanpa harus kamu usir. Selama beberapa menit ke depan, izinkan dirimu benar-benar hadir. Tidak perlu memikirkan tagihan, tidak perlu memikirkan target, tidak perlu memikirkan siapa yang belum membalas pesanmu. Hanya dengarkan. Karena pemahaman tentang pasrah tidak bisa diterima oleh pikiran yang tegang. Ia hanya bisa dipahami oleh batin yang melunak. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Banyak orang salah mengartikan pasrah sebagai berhenti berusaha. Padahal, pasrah sejati terjadi setelah usaha dilakukan. Ada 3 tahap yang perlu kamu pahami dan latih. 1. Pisahkan usaha dari hasil. Setiap kali kamu bekerja, bertanya pada diri sendiri secara jujur, apa yang bisa aku kendalikan dan apa yang tidak? Usaha adalah wilayahmu, hasil bukan. Ketika kamu terus-menerus memikirkan hasil, sebenarnya energimu tidak sedang bekerja. Ia sedang mencengkeram. Dan cengkeraman menciptakan ketegangan. Latihan sederhananya. Setelah menyelesaikan satu pekerjaan penting, katakan dalam hati, aku sudah melakukan bagianku. Sisanya bukan wilayahku. Ulangi sampai kalimat itu terasa ringan, bukan sekedar formalitas. 2. Sadari getaran. Kekurangan rezeki sering tertahan bukan karena kurang usaha, tetapi karena batin memancarkan sinyal, aku tidak punya. Perhatikan kalimat batinmu sehari-hari. Uangku kurang terus. Kenapa selalu sulit? Sepertinya memang bukan jalanku. Kalimat-kalimat ini adalah afirmasi tanpa sadar yang memperkuat rasa kekurangan. Gantilah bukan dengan afirmasi kosong, tetapi dengan pengakuan yang netral dan kuat. Saat ini mungkin belum terlihat, tapi aliran hidup tidak pernah berhenti. Ini bukan sugesti palsu. Ini pengalihan fokus dari kekurangan ke kepercayaan pada proses. 3. Latihan melepaskan sebelum tidur. Malam hari adalah momen paling jujur bagi batin. Sebelum tidur, bayangkan semua beban finansialmu sebagai benda yang kamu genggam di tangan. Rasakan beratnya. Lalu secara sadar, bayangkan kamu membuka tangan itu dan meletakkannya di hadapan Tuhan, semesta, atau kekuatan yang kamu yakini. Ucapkan perlahan, aku tidak lagi memaksakan, aku bersedia dibimbing. Latihan ini sederhana, tetapi jika dilakukan konsisten, ia mulai mengubah pola bawah sadar yang selama ini menegang. 4. Bertindak tanpa tekanan identitas. Seringkali kita tidak hanya ingin uang, kita ingin pengakuan. Kita ingin bukti bahwa kita berhasil. Kita ingin merasa tidak kalah. Inilah beban tersembunyi yang membuat tindakan terasa berat. Cobalah melakukan satu aktivitas produktif tanpa menceritakannya pada siapapun, tanpa berharap validasi, tanpa membangun citra. Tindakan yang bersih dari kebutuhan pembuktian menciptakan energi yang jauh lebih ringan, dan energi ringan lebih mudah mengalir. Akan ada tantangan. Pikiranmu mungkin berkata, kalau aku pasrah, nanti malah makin tidak terjadi apa-apa. Itu wajar, karena ego terbiasa merasa aman saat ia mengontrol. Tetapi ingat ini, pasrah bukan berarti berhenti bergerak. Pasrah adalah berhenti menekan. Dan ketika tekanan dilepas, sesuatu mulai berubah secara halus. Di bagian berikutnya, kita akan membahas apa yang benar-benar terjadi pada medan energi seseorang ketika ia melakukan ini dengan tulus, bukan pura-pura. Sekarang, saya ingin kamu sedikit lebih fokus. Jika perlu, kecilkan gangguan di sekitarmu. Turunkan notifikasi. Biarkan hanya suara ini yang menemanimu beberapa menit ke depan. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekedar konsep. Ini tentang perubahan yang benar-benar terjadi di dalam dirimu. Meski sering tidak kamu sadari. Ketika kamu sungguh-sungguh melakukan latihan melepaskan tadi, ada satu perubahan pertama yang terjadi.
Medan batinmu berhenti berkontraksi. Bayangkan jantung yang selama ini mengepal karena cemas. Setiap kekhawatiran tentang uang adalah simpul kecil. Setiap ketakutan akan masa depan adalah tarikan yang mengencang. Saat kamu pasrah secara tulus, simpul itu tidak langsung hilang, tetapi ia mulai melonggar. Dan ketika batin melonggar, persepsimu berubah. Inilah yang jarang disadari. Rejeki seringkali tidak datang bukan karena tidak ada peluang, tetapi karena persepsi kita menyempit. Pikiran yang tegang hanya melihat ancaman, kekurangan, dan risiko. Ia seperti seseorang yang berdiri di lorong sempit dan mengira dunia hanya selebar itu. Namun ketika kamu berhenti menekan hasil, sistem sarafmu menjadi lebih tenang. Dalam keadaan tenang, otak mulai melihat kemungkinan yang sebelumnya terlewat. Kesempatan yang dulu tampak kecil, kini terlihat layak dicoba. Percakapan yang dulu kamu hindari, kini terasa ringan untuk dimulai. Ide yang dulu kamu anggap mustahil, kini terasa masuk akal. Banyak orang menyebut ini keajaiban. Padahal seringkali ini adalah perubahan cara melihat. Perubahan kedua yang terjadi adalah pergeseran sinyal energi. Saat kamu mengejar dengan rasa takut, energimu membawa pesan, aku kekurangan, aku butuh, aku terancam. Energi seperti ini bersifat menarik dari ruang sempit. Ia seperti magnet yang lemah dan bergetar tidak stabil. Namun ketika kamu pasrah dengan sadar, pesan energimu berubah menjadi, aku sudah melakukan bagianku, aku siap menerima apapun bentuknya. Ini adalah sinyal keterbukaan. Dalam hukum resonansi, keterbukaan menciptakan daya tarik yang berbeda. Bukan karena alam semesta memilih-milih, tetapi karena kamu tidak lagi memblokir aliran dengan ketegangan batin. Perubahan ketiga terjadi lebih dalam lagi, pada identitas. Seseorang yang terus-menerus khawatir soal uang, tanpa sadar mengidentifikasi diri sebagai orang yang sedang kekurangan. Identitas ini halus, tapi kuat. Pasrah yang sejati mulai meluruhkan identitas itu. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai korban keadaan, tidak lagi sebagai orang yang dikejar tagihan, melainkan sebagai individu yang sedang berjalan dalam proses. Perubahan identitas ini seperti mengganti lensa kacamata. Dunia luar mungkin belum berubah drastis, tetapi cara kamu berdiri di dalamnya sudah berbeda. Dan dari posisi yang berbeda, tindakan yang kamu ambil pun berbeda. Kamu menjadi lebih tenang saat negosiasi, lebih jernih saat mengambil keputusan, lebih stabil saat menghadapi penolakan. Inilah fase awal di mana rejeki mulai mendekat, bukan karena kamu berhenti bekerja, tetapi karena kamu berhenti memancarkan tekanan. Namun, ada lapisan yang lebih dalam lagi. Karena tidak semua pasrah menghasilkan kelapangan, ada pasrah yang hanya kamuflase kelelahan. Di bagian berikutnya, kita akan membedah perbedaan halus itu, dan mengapa sebagian orang merasa sudah pasrah, tetapi aliran tetap terasa buntu. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin kamu mengecek satu hal. Apakah kamu masih benar-benar mendengarkan? Atau pikiranmu sudah mulai mengembara? Jika masih bersama saya, tarik napas perlahan sekali lagi. Biarkan fokusmu kembali utuh. Karena bagian ini adalah inti yang paling jarang dibahas. Tidak semua pasrah itu sama. Ada pasrah yang lahir dari kepercayaan. Ada juga pasrah yang lahir dari kelelahan. Keduanya terlihat mirip di luar. Sama-sama berhenti mengejar. Tetapi energinya sangat berbeda. Pasrah karena kelelahan berkata, "Sudahlah, percuma." Di dalamnya masih ada kekecewaan, masih ada luka, masih ada nada pahit yang belum selesai. Sedangkan pasrah karena kesadaran berkata, "Aku sudah melakukan bagianku. Aku tenang dengan apapun hasilnya." Yang satu mengandung penolakan tersembunyi, yang satu mengandung penerimaan. Dan alam, atau jika kamu lebih nyaman menyebutnya hukum sebab akibat energi, merespons keduanya dengan cara yang berbeda. Bayangkan dua orang menanam benih. Yang pertama menanam dengan kesal. Ia menyiram, tetapi setiap hari ia menggali kembali tanahnya untuk memastikan benih itu tumbuh.
Ia tidak percaya proses. Yang kedua, menanam, menyiram, lalu membiarkan tanah bekerja. Ia tidak mengabaikan, tetapi ia juga tidak mencabuti akarnya setiap hari. Siapa yang lebih mungkin melihat tunas muncul? Pasrah sejati adalah berhenti menggali benih setiap hari. Banyak orang merasa sudah pasrah, tetapi sebenarnya mereka masih memeriksa hasilnya setiap jam, melalui kecemasan, overthinking, dan ketakutan akan masa depan. Secara energi, ini masih keterikatan. Ada nuansa lain yang lebih halus. Ketika kamu benar-benar pasrah, kamu menjadi fleksibel terhadap bentuk rezeki. Sebelumnya kamu mungkin berkata, rezeki harus datang dari pekerjaan ini, atau dari proyek itu, atau dari orang itu. Tanpa sadar, kamu mempersempit pintu masuknya. Pasrah yang sejati membuka kemungkinan bahwa rezeki bisa datang dari arah yang tidak kamu rencanakan. Dan disinilah paradoks bekerja. Saat kamu tidak lagi memaksakan satu jalur, kamu mulai melihat jalur lain yang selama ini ada, tetapi tak terlihat. Bukan karena ia baru muncul, tetapi karena fokusmu sebelumnya terlalu sempit. Sekarang saya ingin kamu merenung sejenak. Apakah selama ini kamu benar-benar pasrah? Atau kamu hanya lelah, tapi masih menyimpan ketegangan? Kejujuran di titik ini sangat penting. Karena jika pasrah dilakukan dengan setengah hati, ia tidak mengubah frekuensi batin. Ia hanya menjadi kata-kata. Namun jika pasrah dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan keyakinan bahwa hidup memiliki arusnya sendiri, maka kamu mulai bergerak selaras dengan arus itu. Dan saat selaras, kamu tidak lagi merasa sedang mengejar rezeki. Kamu merasa sedang berjalan, dan rezeki berjalan mendekat. Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semua ini dan menyatukannya menjadi satu pemahaman utuh. Agar bukan hanya menjadi wawasan, tetapi menjadi sikap hidup yang bisa kamu bawa setelah video ini selesai. Jika kamu masih di sini sampai titik ini, berarti ada sesuatu dalam dirimu yang sedang mencari kedalaman, bukan sekedar motivasi. Mari kita tuntaskan dengan jernih. Sekarang kita telah sampai di ujung pembahasan ini. Kita melihat bahwa rezeki bukan sekedar hasil dari kerja keras semata, bukan pula semata-mata soal doa yang panjang. Kita memahami bahwa ada kondisi batin tertentu yang mengubah cara rezeki mendekat. Saat kamu menggenggam terlalu keras, energimu menegang. Saat kamu cemas berlebihan, persepsimu menyempit. Saat identitasmu melekat pada rasa kekurangan, tindakanmu pun lahir dari ketakutan. Namun ketika kamu melakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh, lalu melepaskan hasilnya dengan sadar, medan batinmu meluas, persepsimu terbuka. Identitasmu bergeser dari yang kekurangan menjadi yang berjalan dalam proses. Dan dari posisi itu, tindakanmu menjadi lebih jernih. Keputusanmu lebih tenang, responsmu terhadap peluang lebih sigap. Rezeki seringkali datang bukan saat kamu paling terdesak, melainkan saat kamu paling selaras. Bukan karena alam menunggu kamu menyerah, tetapi karena ia menunggu kamu berhenti melawan arusnya. Jika ada satu hal yang bisa kamu bawa setelah video ini selesai, biarlah ini. Lakukan bagianmu dengan utuh. Lepaskan bagian yang bukan milikmu, dan jaga batinmu tetap lapang. Mungkin setelah ini hidupmu tidak langsung berubah drastis, namun jika kamu konsisten melatih sikap ini, perlahan kamu akan merasakan pergeseran yang halus namun nyata. Dan ketika suatu hari rezeki datang di saat kamu sudah tenang, kamu tidak lagi menyebutnya kebetulan. Kamu akan menyadari, itulah momen ketika kamu akhirnya berhenti menghalanginya. Jika pembahasan ini membuka sudut pandang baru untukmu, renungkan malam ini sebelum tidur. Amati bagaimana kamu memegang keinginanmu, lalu latihlah untuk melonggarkannya. Karena mungkin, yang selama ini kamu cari di luar, sedang menunggu perubahan kecil di dalam.
Sampai di sini, tetap jaga kejernihan batinmu.